Salah satu kelebihannya kandang baterai, dia makannya tidak kompetisi, Mas. Iya. Kita taruh di depannya kambing, ya sudah dia makan di sini, paling ya yang mengganggu kanan kirinya aja. Beda kalau di umbaran semua kepala jadi satu, kan gitu. Jadi makannya, nutrisinya bisa fokus. Seperti itu. Ini kayak gini nih kambing Jawa, ya kita pakan hijauannya kita los, Mas. Los hijauannya. Istilahnya sampai besok pagi itu kesisa sedikit sekali, gitu. Nggak sampai kehabisan. Jadinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di kandangnya Mas Yogi, Narabi Farm, Tulungagung, Mas Yogi ya. Kedungwaru, Mas Yogi ya. Kecamatannya Kedungwaru. Untuk desanya Banguan atau sebelah timur Pasar Senggol. Ya. Ngetrennya yang Pasar Senggol, Mas, terkenal. Mas Yogi, tadi setelah kita kan udah ngeliat dari tadi kelebihan dan kekurangan kandang umbaran. Ya, umbaran dalam artian umbaran koloni. Iya. Yang salah satunya sangat menekan angka kematian sampai 0 di kandangnya Mas Yogi yang dulu sempat sering mati, bahkan kerugian ada 20 juta ya Mas secara materi. Secara material ada 20 juta. Tapi kerugian waktu dan tenaga itu belum dihitung. Belum dihitung. Iya. Oke Mas Yogi, ini ganti kita ke kandang apa nih? Istilahnya kandang baterai lah. Baterai. Ngomongnya ya. Soliter sama baterai sama nggak? Sama ya? Ya sama lah. Sama. Intinya sama. Kandang baterai. Mas Yogi, kalau bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan kandang baterai, Mas Yogi. Ya. Salah satu kelebihannya kandang baterai, dia makannya tidak kompetisi, Mas. Iya. Kita taruh di depannya kambing, ya sudah dia makan di sini, paling ya yang mengganggu kanan kirinya aja. Beda kalau di umbaran semua kepala jadi satu, kan gitu. Jadi makannya, nutrisinya bisa fokus. Seperti itu. Ini kayak gini nih kambing Jawa, ya kita pakan hijauannya kita los, Mas. Los hijauannya. Istilahnya sampai besok pagi itu kesisa sedikit sekali, gitu. Nggak sampai kehabisan. Jadinya seperti itu. Ini kambing Jawa bisa belut banget. Ini ya memang posisi hamil, tapi biasanya kalau kambing Jawa nggak sampai sebelut. Nggak sampai seperti itu. Ini termasuk kelebihan kandang koloni, Mas? Iya. Jadi biasanya itu kalau sudah kawin, sudah kelihatan besar 2 bulan atau 3 bulan, kita masukkan ke sini supaya pertama makannya fokus, kedua dia tidak disunduli sama teman-temannya. Ya mengakibatkan rawan keguguran, ya. Nah, rawan keguguran. Terus Mas Yogi? Ada lagi dia memang tingkat stresnya kecil, Mas, karena ya kan minim kompetisi. Ya, kelebihannya itu, kekurangannya yaitu apa Mas kekurangan? Kambing itu kadang itu berdiri susah, kurang sinar matahari, kurang berjemur. Ya kambing sebanyak ini kita tidak mungkin lah Mas tiap hari ngeluarin jemur ya. Waktunya menghabiskan waktu. Gitu. Jadi ya di sini biasanya sampai mau melahirkan atau sampai melahirkan. Berarti rentang waktu berapa Mas? 3 bulan lah. 3 bulan di sini. Bulan. Sampai anaknya nanti siap untuk keumbaran lagi. Betul. Biasanya yang di sini ini lebih aman dari yaitu tadi keguguran. Kalau dulu saya nyampur kambing di kandang koloni, kalau lagi hamil tahu-tahu keguguran, anaknya lahir belum cukup umur sudah lahir. Karena tadi ya kompetisi pakan dan waktu kompetisi seruntuk-seruntukan tadi. Iya, biasanya gitu. Yang dominan mengalahkan yang kecil-kecil itu. Ya. Nah, ini termasuk ini mineral itu disediakan nggak di kandang koloni ya Mas? Di kandang soliter? Iya, mau koloni mau soliter tetap kita sediakan. Meskipun yang di koloni itu bisa cari di mineral di tanah-tanah ngasih. Iya. Kalau di kandang nggak bisa. Kalau di kandang nggak bisa, harus wajib. Harus wajib hukumnya kita kasih. Karena begini Mas, kalau pemberian pakan mineral ya kita campurkan dengan pakan misalkan, itu kita bisa terlalu banyak, bisa terlalu sedikit. Oh, nggak tahu takarannya. Betul. Yang dibutuhkan. Iya, kandungan di dalam kambingnya itu butuhnya seberapa kita kan nggak tahu. Iya. Kita hanya tahu dosisnya misalkan
50 gram per hari misalkan. Iya. Gitu. Tapi kita kan nggak tahu sesungguhnya. Iya. Kalau dengan gini dia butuh jilat sendiri. Iya. Ini teman-teman ini jilat semua. Iya. Soalnya kadang terlalu banyak pemberian mineral itu juga nggak bagus. Over ya Mas ya? Over bisa mengakibatkan kencing badu, kencing darah. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kebanyakan rata-rata yang laki Mas, yang berbahaya. Kadang kita nggak tahu comboran dikasih mineral terlalu banyak, tahu-tahu pas dewasa kena batu ginjal. Oh iya. Jadi banyak kasusnya. Lebih baik seperti ini. Kalau seperti ini dia sesuai kebutuhannya ya Mas ya. Iya. Ini yang sini udah hamil semua Mas Yogi ya? Sudah hamil, insya Allah sudah hamil semua. Tadi yang di sana itu karena kehabisan tempat ya? Kehabisan tempat. Jadi satu tadi yang di sana kehabisan tempat. Ya. Sebenarnya harusnya kemarin tuh kalau dengan seperti itu sudah dipindah di kotak ya Mas Yogi ya? Iya, harusnya sudah dipindah ke kotak. Cuma ini kehabisan. Ini makanya juga hijau-hijauan dari Mas Yogi. Ini hijauan, rumput, pakcong, gajah, dan odot. Mana-mana yang lagi panen. Kalau untuk yang hamil Mas Yogi itu sama yang nggak hamil itu beda atau enggak sih untuk pola pakan di sini? Sama ya. Tapi dengan porsi lebih banyak aja. Lebih banyak hijauannya ya. Lebih banyak hijauannya. Hijauan cenderung kita kasih istilahnya lebih ya. Iya. Karena memang ada kebutuhan di janinnya. Betul. Itu. Jadi kan menghidupi dirinya sendiri dan janinnya. Nah, paling cuma seperti ini ya Mas. Nah, kayak gini. Kompetisinya cuman kepala aja. Nggak sampai kena perut. Nah, kalau di koloni bisa kepala ini bisa nyundung perut. Ya, sehingga jadi tadi keguguran. Ada berapa ekor Mas Yogi untuk yang sedang hamil ini sekitar 18. Yang sini sekitar 7. Itu 8. Jadi 26. Iya, sekitar 26. Nah, di sana tadi juga masih ada beberapa ya yang di Umbaran tadi ada 10 ada ya? Hamil semua itu tadi sekitar 9. Oh, juga udah hamil ya? Sudah hamil, cuman kehabisan tempat. Iya, kehabisan tempat, terus usianya kan kehamilannya masih sekitar 1 atau belum ada 2 bulan Mas. Mungkin tambahnya itu Mas Yogi ya. Untuk kandang soliter ini salah satu kekurangannya bahwa pembuatannya lumayan Mas Yogi. Pasti Mas. Jadi kayu seperti ini pasti butuh biaya banyak. Iya. Dulu kalau saya ayah saya pakai bambu, 2 tahun sudah rusak. Makanya kadang kalau bikin kandang mau hemat tapi gampang rusak juga sama aja ya. Malah banyak keluarnya. Takutnya waktu udah kambing terisi banyak perlu buat layer malah rusak, jeblok malah berbahaya. Jadi kalau bikin kandang lebih kalau bisa dikuatin ya dirusuin lah. Minimal pakai kayu Jawa, ada mauni, wadang, terus akasia. Itu yang paling banyak didapatkan daerah. Nggak harus mahal banget, yang penting kuat ya Mas Yogi. Iya, yang penting kayu keras Jawa. Itu aja, lokal, kayu lokal. Lihat. Memang setiap kandang itu ada plus minusnya Mas. Iya. Ini pakai kayu mauni. Kayu mauni kan kalau di kelas di Jawa yang paling murah Mas. Paling murah ya. Udah lumayan lah. Ini ada yang udah lahiran enggak Mas Yogi? Belum. Di sini? Belum. Di situ ada nggak? Yang di situ ada. Satu. Satu tapi usia sudah kira-kira 3 mingguan. 3 minggu ada Mas Yogi ya di sini. Kita lihat. Juga anaknya Joni. Anaknya Joni juga. Ini sebentar lagi kita masukkan ke kandang koloni. Oh, ini habis ini. Oh, terus yang hamil di sana segedean ini dimasukkan. Iya, bisa digantikan di sini. Ini udah waktunya masuk sana Mas Yogi ya. Iya. Ini udah anak-anak ini Jawa, udah dikawinkan dengan tadi si Joni F ya Mas. F3 anaknya ini semacam ini. Kita bisa dibilang crossbur lah. Crossbur, badan putih, kepala coklat. Ini tapi tulang-tulangannya udah beda teman-teman. Kita lihat dari tulangan kaki induknya itu lebih kecil, tapi ini anaknya udah beda. Ini lebih besar. Iya, hampir sama kan anaknya sama. Ini anaknya. Jantan Mas. Jantan 2. Nah, ini calon kambing daging ya ini teman-teman. Kalau bilang belibur di sebelah. Lah, ya ini. Ini. Jadi ini dibesarkan
kalau sudah istilahnya di atas 6 bulan silahkan. Kalau mau dibuat Idul Adha ya harus tunggu poel. Iya. Jangan beli bur yang mahal untuk disembelih. Siapa yang nyuruh ya Mas? Iya. Jangan beli bur kelas breeding untuk dibeleh gitu. Jadi ini kelas daging silahkan disembelih gitu kalau yang ini gitu. Paling pertanyaannya lucu-lucu. Bur beli harga segini dibeleh apa enggak rugi ya? Itu harus itu dibedakan teman-teman. Iya. Bur saya pejantan saya itu dulu beli 15 juta Mas. Iya. Tapi kalau dilihat dari hasil anakannya sudah kembali. Sudah kembali ya. Sudah kembali. Nah, itu loh. Jadi memang harus dikawinkan dengan banyak induan. Banyak induk. Nanti pulih teman-teman. Iya, jadi kalau beli jantan harganya dirasa mahal, ya mahal itu kalau disimpan di rumah tidak dipakai untuk ngawinkan betina. Bener. Kalau kita sediani betina 10, 15 langsung cepat kembali. Anggaplah begini dijual 1 jutaan lah misalnya. Iya. 15 cempe kan ya sudah kembali. Tetap kembali itu loh teman-teman. Perhitungannya seperti itu. Kalau beli mahal ya jangan disimpan di kandang aja, nggak dikasih betina. Ya, kita harus siapkan banyak betina. Beli mahal untuk disembelih itu juga siapa yang nyuruh. Tapi ya nggak masalah ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ini jerabang Jawa Randu kalau ini Jawa Randu hamil besar. Hamil besar ini kawinan Joni semua ya Mas Egi ya. Kawinan bur F3 Joni. Ada tambahan Mas Egi untuk kandang ini, kandang apa? Kandang baterai. Baterai ada masukan enggak? Satu lagi yang perlu diperhatikan ini masalah kebersihan. Iya. Jadi karena baterai ya pasti di bawah tempat, kadang hawanya pas lagi panas ya kering. Kalau misalkan lembab itu bahaya juga. Iya. Jadi penyakit kan sukanya di lembab-lembab. Iya. Nah, jadi kebersihan kandang itu harus misalkan ada kotoran hewan yang menumpuk tidak bisa turun ke bawah karena ruji-rujinya terlalu kecil misalkan. Iya. Nah, itu kita harus segera bersihkan. Iya. Tidak enaknya kandang baterai itu. Seperti itu. Iya, jadi semuanya itu ada plus dan minusnya. Kalau ketinggian malah yang bagus yang ini Mas Egi ya? Ini malah koleksi Mas. Jadi beda. Ini yang bagus ini kayak gini, bawahnya tanah. Iya. Ya, sekitar 80 cm. Iya. Dia kencing tidak bau, kotoran hewan juga tidak bau. Iya. Banyak orang yang kesini tuh enak ya kandangnya tidak bau kambing gitu. Iya, memang nggak bau sih Mas. Iya. Tapi ini nggak bau bukan karena nggak bisa nyium bau corona ya Mas. Tapi emang nggak bau teman-teman. Iya. Banyak saya ditanya itu ada orang yang sudah terlanjur pakai bawahnya itu dipakein plesteran semen. Waduh, itu pesingnya luar biasa. Selain pesing, bau itu juga kurang baik untuk ternak karena pesingnya itu amoniak kan. Amoniak kembali dihirup sama kambing di atasnya. Kecuali memang yang punya rajin ngepel ya Mas ya. Nah, bisakah Anda ngepel setiap hari? Ya, itu dia. Intinya untuk beternak itu kita cari mudahnya ya Mas. Cari mudahnya. Tapi tetap dengan keilmuan. Karena kalau tidak pakai ilmu seperti ya bukan tidak pakai dulu belum terlalu ilmunya Mas ya. Iya. Itu mati. Masih meraba-raba gitu. Iya. Ada tambahan lagi Mas Egi? Apa lagi Mas Egi? Kira-kira itu untuk kandang baterai. Iya. Untuk indukan jangan terlalu sempit. Ini kan lebar 85 atau 80 itu sudah cukup lah. Asal ke belakangnya 170, 180 itu sudah cukup. Kadang kan ada orang yang pengen isi banyak, sempit sekali. Itu nanti yang tidak bagus peliharanya sendiri. Jadi kadang itu ada Mas, kambing yang turun dari kandang itu langsung geleyoran. Kurang gerak. Kurang gerak, karena dia taunya cuma berdiri makan duduk, berdiri makan duduk, dia tidak bisa putar-putar. Mungkin kalau orang darah rendah ya Mas, begitu sering duduk aja begitu bangun kling. Tapi ini sebenarnya lebih bedanya berapa untuk lebarnya? Sekitar 80-85. Kalau ini 83 Pak. 83. Iya, ini 83 kalau dihitung. Tergantung jenis kambing ya Mas. Mungkin kalau yang di jerapang tadi maunya 130-an ya. 135 kalau jerapang karena posturnya besar-besar Mas. Iya. Kalau Jawa-Jawa masih gini kan tidak seberapa besar.
Oke, terima kasih Mas Yogi untuk penjelasan di kandang ini. Kita tutup dulu ya Mas. Oke Mas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.